aksiru minal asdiqail mu'minin, perbanyaklah kawan-kawan yang mukmin yang saleh. Faqala, kata Hasan al-Basri, fa inna lahum yaumal qiyamah syafa'ah. Kawan-kawan yang saleh itu nanti di hari kiamat memberikan syafaat bagi yang lainnya. Seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauzi, dalam ungkapan beliau, kata Ibnu Qayyim ke sahabat-sahabat beliau, fa illam tajruni yaumal qiyamah fil jannah. Wahai sahabat-sahabat lu, kata Ibnu Qayyim, mun nyawa nang surga, karena mumpuk malu. Pas Allah ali, tolong mohonkan pada Allah supaya ada digabung sama awak. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Maka orang-orang selalu jamaah sembahyangnya, jadi ikut jamaah pengajian, nanti di hari kiamat saling memberikan syafaat. Dan di awal ini sebuah hadis dari Sa'id al-Khudri, dia menyampaikan sebuah hadis, qala Nabi, hatta in idza khalasal minan nar, nanti di hari kiamat dihitunglah semua amal-amal kita ini, berapa kebaikan dan berapa keburukan. Nah, ketika orang kebaikan dia 51% misalnya, ini Allah tempatkan surga. Nah, ketika orang amalannya 48%, 49% kurang, maka jatahnya orang ini ditempatkan neraka. Nah, setelah dihitung semua ini, maka yang kurang-kurang tadi Allah tempatkanlah neraka. Kamu jatahnya neraka, kamu surga. Nah, sambungan hadis, awalladzi nafsi biyadi, Rasul ini bersumpah demi jiwa lu yang ada di tangan Allah, ma minkum min ahad, nasasidro wadrat, sekelompok wadrat, bi asyaddi manasyidah. Makna asyaddu, bi asyaddi manasyidah ini, kelompok ini, orang ini bersungguh-sungguh berdoa, mendoakan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, sahabat dunia, sembahyang mohon kamu, puasa mohon kamu, berhaji mohon kamu, jemaah mohon kamu. Kami tidak menemukan kawan kami itu surgawi, ya Allah. Lantas kelompok ini memohon yaumal qiyamah li ikhwanihim ladzina finnar, untuk kawan-kawan yang jatahnya surga neraka nanti, mohon untuk kembalikan ke surga. Nah, permohonan mereka ini, yaquluna rabbana, ya Tuhan kami, yasumuna ma'ana, orang itu berpuasa dengan kami, ikut pengajian dengan kami, ingatkan kami, hal kamu-kamunya. Ya Allah, gabung mohon kamu di surga ini. Ini harus menjelaskan. Lantas fayaqul, Allah berfirman, keluarkan kawan kalian itu yang neraka musaho kawan. Lantas hadis ini mengisahkan ada orang yang karena dibinih neraka, mau ke neraka ini, karena doa mohon bunuh ditarik dia, nggak jadi masuk neraka. Nauru kadang mau neraka sampai mata kakinya. Doa kawan-kawan sahabat-sahabat yang soleh tadi, orang ini nggak jadi neraka, Allah tarik dalam surga lagi. Nauru kadakhalannar nispasak, tamu neraka setengah betis kakinya. Doa mohon bunuh ditarik orang ini, dikembalikan dia ke surga. Ada orang
kata mau neraka sepinggangnya. Doa sahabat-sahabat yang soleh tadi ditarik dia, dikembalikan dia ke surga. Dan bahkan ada orang kata mau neraka sampai ke bahunya. Doa sahabat-sahabat menarik orang itu kembali ke surga. Dan bahkan nenggamok tenggelam dalam neraka. Doa sahabat tadi menarik orang ini. Makanya kita diperintahkan untuk berkawan dengan orang-orang yang soleh, menguat orang yang soleh. Yang pertama, dunia diberikan dia kawan yang baik mengingatkan. Di akhirat kawan yang soleh ini memberikan syafaat, melengkapi kekurangan-kekurangan ibadahnya. Minimal kawan yang soleh nanti di akhirat saksi bagi gurunya. Ya Allah, nan man kamu berdui man kamu sembahyang man kamu, berpuasa dengan kami, sedekah dengan kami, berhaji dengan kami. Maka kita disyariatkan selalu hadir sembahyang jamaah, kawan-kawan jamaah itu setiap waktu memberikan syafaat bagi yang lainnya. Kita diwajibkan terus menuntut ilmu, menguandanya untuk ilmu itu jadi syafaat nanti di hari kiamat. Dan kita alhamdulillah di malam hari ini kita makan dua-duanya, semang isya berjamaah tadi. Dan yang kedua, kita hadir halaqah ilmu ini, dan insya Allah masing-masing saling bersaksi bahwa nya betul nyan ngondung ikut jamaah, nyan ngondung ikut pengajian. Dan si aneh nanti awak ada mau surga, namun kau malu kalau kayak Allah. Ya Allah, Ustaz kamu yang malam Senin kamu ingatkan pengajian, hawan kamu supaya apa? Kita letakkan surganya. Maka ini nikmat yang kita nikmati, kita syukuri, selalu berjamaah dan terus hadir dalam halaqah pengajian.